Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Juta Kenangasari dan kali ini aku akan mereview sebuah buku yang begitu luar biasa yang ditulis oleh Kak Alfi Syahrin, dan saya pikir sudah banyak sekali orang yang telah membaca buku ini dengan judul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Buku ini diterbitkan oleh Gagas Media di tahun 2019 dan yang saya pegang ini adalah cetakan keempat. Ini tuh berisi tentang insecurity, tentang ketakutan-ketakutan kita dalam menghadapi masa depan dan cara kita survive, cara kita untuk struggle dalam menjalani hidup ini. Jadi buku ini tuh sangat cocok untuk kita yang sedang berada di masa-masa quarter life crisis mungkin, karena kita sedang berada di masa-masa ketetapan karir yang belum kelihatan, terus juga masih berada di fase memperjuangkan pendidikan, memperjuangkan bisnis dan lain sebagainya. Lalu buku ini tuh sangat cocok juga buat kita yang sedang insecure menghadapi masa depan. Apalagi di zaman digital seperti sekarang gitu kan, sangat mudah bagi kita untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Apalagi ketika kita melihat sosial media, maka kita akan sangat mudah melihat pencapaian-pencapaian orang lain yang membuat kita jadi semakin berpikir, kok kayaknya aku ketinggalan jauh ya dari semuanya. Kayaknya cuman aku deh yang belum meraih apa-apa. Kayaknya aku ketinggalan, bener-bener ketinggalan banget lah gitu. Lalu buku ini tuh menjadi sebuah penenang buat kita dalam menghadapi itu semua, dalam menjalani segala ketakutan kita, menjalani segala hal yang kayaknya masih abu-abu gitu saat kita jalani sekarang ini. Lalu 3 garis besar sih yang saya simpulkan dari 45 bab dalam buku ini. Jadi walaupun 45 bab, tapi membacanya itu kayak enteng aja gitu, karena pembahasannya nggak berat-berat amat tapi mendalam sekali gitu kan. Kita diajak, seolah-olah kita sedang diajak berdiskusi dengan diri kita sendiri, terus dengan pengalaman-pengalaman Kak Alfi yang dijelaskan di dalam buku ini, kemudian bagaimana beliau survive dan bagaimana beliau bisa memecahkan segala ketakutannya, dan dengan pencapaian saat ini itu saya rasa sangat bagus sekali untuk kita baca begitu. Dan 3 garis besar yang saya bilang tadi itu adalah, yang pertama bahwa hidup itu adalah perihal sebaik-baik berusaha. Jadi kita jangan terfokus dengan apa-apa yang menjadi kekurangan kita. Jangan melihat bahwa kita sekarang ini tertinggal dari teman-teman yang lainnya. Jadi kita kembali diingatkan bahwa sebenarnya hidup itu bukan perihal lomba kok gitu kan. Kita di dunia ini tuh sedang berikhtiar mengupayakan apa-apa yang menjadi impian-impian kita, mengupayakan apa-apa yang menjadi harapan kita begitu. Jadi ya jangan terkecoh dengan keberhasilan orang lain, dan itu menjadikan kita jadi tidak bersemangat dalam menjalani masa depan, menjadikan kita insecure begitu ya kalau bahasanya. Karena semua ini mengajarkan kita bahwa semua orang itu memiliki prioritasnya masing-masing. Antara satu orang dengan orang lainnya itu tidak bisa disamakan. Kita memiliki kesulitannya masing-masing, memiliki jalan hidup masing-masing, dan semua itu adalah suatu hal yang wajar dialami oleh setiap anak manusia. Nggak mungkin kan antara satu orang dengan orang lainnya memiliki cerita yang sama. Semua memiliki medan juangnya masing-masing, semua orang memiliki jalannya masing-masing, dan tugas kita adalah melakukan sebaik-baik berusaha, memaksimalkan apa-apa yang akan menjadi tujuan kita, yang menjadi harap kita. Jadi jangan terfokus dengan apa-apa yang sudah orang lain capai. Aku jadi semakin sadar bahwa oke, jadi kita nggak sedang lomba kok, santai aja, tapi tetap berikhtiar dengan sebaik-baik cara kita sendiri. Dan yang kedua, buku ini kembali mengingatkan saya bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia, bahwa apapun yang terjadi itu adalah jalan terbaik untuk setiap manusia, karena kita dikirim oleh Tuhan, dikirim oleh Allah di muka bumi ini untuk menjadi sebaik-baik manusia, untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Maka nggak ada kok perjuangan kita yang sia-sia di atas muka bumi ini gitu. Jadi kita harus memiliki standar hidup masing-masing, karena kalau kita menyamakan standar kita hidup dengan standar orang lain yang orang lain inginkan, maka kita tidak akan pernah mencapai yang namanya kepuasan begitu. Maka usahakanlah segala sesuatu itu dengan baik itu tadi. Insya Allah hasilnya pun akan menyertai, sekalipun hasilnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita planningkan, dengan apa yang sudah menjadi harapan kita dari awal. Karena sebagaimana Quran surah Al-Baqarah, boleh jadi kamu
tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Maka kita jadi diingatkan kembali ada unsur lain di luar diri kita yang mengatur kehidupan ini, yaitu adanya Allah, adanya Tuhan. Dan apapun yang akan menjadi masa depan kita, percayalah bahwa Allah pasti tahu yang terbaik bagi kita. Maka syukuri apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita jalani saat ini, dan optimalkan apa-apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian yang ketiga yaitu badai pasti berlalu. Dan di dunia ini kan tidak ada yang abadi ya, semua akan kembali kepada Allah, kembali kepada kehidupan akhirat. Maka yang harus kita ingat, tidak apa-apa kita tidak menjadi apa-apa di dunia ini, yang penting insya Allah di akhirat kita akan menjadi apa-apa. Ini adalah sebuah penyembuh yang sangat apik sekali bagi saya, dan jadi pengingat bahwa semuanya pasti akan berlalu. Dan terima kasih sudah menonton, selamat membaca ya.